Kalau dibilang emosi Mas. Ya, terus gimana cara memanage Cuman itu? alhamdulillah itu kan teknologi ada mute-nya tuh telepon. Oke. Jadi kalau ketika dia lagi marah-marah kita mute aja. Ya udah kita tuh teriak-teriak. Udah kuliah di Malaysia udah bisa ketemu klien bahasa Inggris berarti. Nggak bisa Mas. Jadi sebenarnya tuh film tapi nggak tayang sampai sekarang. Oh, emang itu buat dokumentasi pribadi kali. Mungkin kalau kata Babe tayang di laptopnya editor. Halo teman-teman pendengar podcast di belakang layar dan juga penonton program di belakang layar. Kita hari ini di episode ke-98. 98 menuju 100 episode. Kita hari ini kehadiran manajer dari seorang, gue bilang komika enggak, dia sekarang konten kreator soalnya. Oke. Manajer dari Babe Cabita, Ciaksman. Halo. Selamat datang Mas Ciaksman. Terima kasih. Ciaksman. Ya, namanya Muhammad Rizky enggak ada yang tahu. Oke. Enggak ada yang tahu. Nama Muhammad Rizky jadi Ciak. Ini nama populer. Sebelum sana ya. dari mana nama Ciaks? Jadi dulu waktu SD Mas. Oh Jadi gitu. waktu SD kan kita main alfaling itu. Bahasa Inggris? Iya bahasa Inggris. Oke. Terus nama ayah saya itu Hairil Anwar. Oke. Terus iseng lah teman saya ditranslate sama dia di situ di bahasa Inggrisin. Jadinya Keluar Ciaksman. Ciaksman. Oke. Hairil Anwar. Iya. Ciaksman. Iya. Jadi Gua dia cari loh di Alfali kan. iya coba silakan masih ada kok masih bisa. Seiseng itu kan. Jadi dari sana langsung pakai nama Ciak dipanggil sama teman-teman. Karena zaman dulu kan suka manggil nama bapak ya. Nama bapak iya, Nah, nama bapak. Jadi daripada bahasa Indonesia bahasa Inggris. biar kita yang diajak nggak sakit hati, mereka bikin plesetannya. Makanya itu ditranslatein sama mereka tuh. Luar biasa unik juga ya. Ciaks, lu tuh kan sebelum jadi manajernya Babe perjalanannya cukup panjang ya setahu gue ya. Iya Mas. Ciaks ini kan juga seorang karat apa sebutnya karateka apa karatekis gak ada ya? Karateker. Kalau pemain harpa kan harpis, drummer, Karateka. karateker enggak, karateka aja ya Karateka. udah. Nah, seperti biasanya tuh kita ngeceritain perjalanan lu gimana sampai bisa jadi manajer Babe. Karena yang gue tahu Ciaks ini kuliah di Malaysia. Kerja di Malaysia. Hampir menjadi seorang MMA ya. Iya. Martial art tapi akhirnya jadi manajer Babe. Ini gimana nih beloknya kan sebuah hal pencapaian yang cukup signifikan ya. Iya betul. Sangat. Betul. Ini saya ungkapkan penyesalan saya ini berarti ya. Enggak lah. Jadi sebenarnya saya sama Babe itu udah temenan dari SMP Mas. Oh gitu. Jadi kita Satu SMP. awalnya satu les. Les apa berdua? Les bahasa Inggris. Oh, gitu. Bahasa Inggris sekali ya Les sama bahasa Babe Inggris, ya. iya benar. Setelah itu ketika SMA Di Medan ya, di Medan. Di Medan. Oh karena orang Medan. Orang Medan asli. Orang Siantar. Iya, roti ganda. Dekat-dekat roti ganda. Jadi ketika SMA, satu SMA nih dan satu kelas 1. Oh jadi lu jadi satu SMA gara-gara satu les, saling ngomporin atau enggak? Oh enggak, SMA tuh banyak loh di Medan. karena SMP itu kita udah masih beda sekolah. Oke. Karena SMA tuh termasuk favorit lah SMA saat itu. Jadi kan 3 tahun SMA bareng nih. 3 tahun SMA bareng. Sekelas enggak? Kelas 1 aja. Oke. Kebetulan di kelas 1 saya ketua kelas, dia wakil kelas. Oke. Udah lucu, Babe dari dulu udah lucu. Udah Udah emang. kritik rambutnya. Belum, dia ya cepak-cepak dikit lah, botak-botak dikit. Oke. Itu emang konyol, dari SMA emang konyol lah. Oke. Nah setelah itu dari SMA kuliah kita pisah lah. Dia di Medan, saya berangkatlah ke Malaysia. Luar biasa ya. Setelah itu udah nggak ada hubungan lagi tuh. Tapi saya ngeliat perkembangan dia lah. Ngambil apa tuh di sana kuliahnya? Manajemen. Kenapa lu ngambil di mana? Emang Iya. dulu mau kerja apa lu? Ke Malaysia gitu iya. maksudnya. Sebenarnya pengennya ambil komunikasi dan musik Mas. Oke. Cuman kan yang ikut orang tua. Orang tua. kan. Seperti Iya. biasa gitu. Iya. Udah manajemen aja biar kerja di bank gitu. Oke. Selesai tapi. Enggak. Cuman kan pengalaman dapat. Bagus. Tapi kan orang tuh kalau ditanya lu kuliah di mana? Malaysia. Lu nggak usah lanjutin sampai selesai apa enggak kan? Yang penting kuliahnya di Malaysia. Iya. Bagus Iya, kan. nanya. Iya, Ini karena ditanya kan. Karena kalau nggak ditanya kan gua nggak nanya. Diam kuliah aja, selesai udah. apa Nanti enggak. diedit aja Mas. Iya, ada aja itu. Oke, terus Nah jadi udah. Tapi selama di sana tuh ya masih zaman Twitter kan dulu kan. Iya. sekarang juga zaman. Iya. Wah ternyata Babe udah jadi artis nih gitu. Nah udah pokoknya singkat cerita udah nggak pernah berhubungan. Saya nikah.
akhirnya saya tuh balik lagi ke Malaysia. Jadi nikah kan ke Medan lagi. Sini, tuh, habis Lo itu ketemu istri di Malaysia tapi? Iya, satu kampus. Oh, Dia orang senior. Malaysia istrinya? Enggak, orang Indonesia. Oh, Orang iya, Medan juga. Dia kawinnya di Medan tuh. Senior. Ya kan boleh ketemu orang Malaysia kawin di Medan kan boleh kan? Boleh kan? Boleh. Oh senior. Senior saya. Oke. Jadi saya balik ke Medan nikah. Setelah itu saya Balik ke Malaysia lagi. balik ke Malaysia lagi. Ngapain? Nah itu di Medan kan kerja kan nggak tau lah kita nggak jelas lama sih istilahnya. Pindah sana pindah sini. Akhirnya saya tanya sama istri, kayaknya saya balik ke Malaysia. passion lagi deh ya. Iya. Apaan? Berantem. Jadi mau fokus, jadi ke KL ke Kuala Lumpur itu mau fokus buat fight lah, latihan di sana. Karena lu karate dari kecil udah Iya, dari dari kecil, SD. dari SD. Oke. Iya, jadi ketika ke KL tuh pengen fokus buat fight, buat latihan, ikut klub di sana sambil kerja. Oh. Oke. Nah setelah itu ketika berjalan saya fight kena cedera lutut dan nggak bisa ngelanjutin latihan lagi lah. Cedera di sana. lututnya yang emang parah, nggak Parah bisa ya? nggak bisa. Saat itu parah lah, sampai Hmm. pakai tongkat dan segala macam. Kalau diperbaikin akhirnya balik lagi juga nggak mungkin. Nggak akan. operasi, Oh. operasi kan lumayan 50 jutaan. Dulu ya, dulu lagi. Dulu, Iya. dulu. Jack berapa tahun jadi atlet dari karateka? Kalau karateka dari SD, tapi kalau untuk fokus Profesional itu, untuk fightnya itu selama hampir 3 tahun. Oh, oke, lumayan lama lo itu. Itu kejadian ini pas lagi nggak latihan lagi. Lagi tandingnya pas lagi Oh, lagi tanding. tanding. Pas lagi tandingnya. Oh, oke. Tapi memang resiko itu juga lu udah tahu bahwa peluang untuk kena resiko itu Selalu ada, ada ya, selalu ada. Pasti selalu ada. Nah setelah itu akhirnya karena udah nggak bisa Iya. berkegiatan di sana, latihan nggak bisa sana, dapat tawaran untuk dipindahkan dari kantor sana Ke sini. ke sini ke Oh. kantor pusatnya. Lu di sana kerja sebagai Customer service. customer Ah. telepon Iya, salah satu brand smartphone Oke. untuk orang. Indonesia. Jadi kita Jadi Indonesia kerja di speaker. Malaysia tapi untuk orang Indonesia. Iya betul. Oh. Terus pindahin ke Jakarta nih. Dipindahkan ke Jakarta di kantor pusat di Roxy Oke. saat itu. Customer service juga. Customer service juga. Lu udah biasa melayani orang ya. Oh iya, sama di Maki udah biasa. Brand yang salah kita yang kena episode Maki. ini nih. Iya. Kalau customer service itu kan nggak boleh pakai nama asli ya. Boleh, Oh, boleh, nggak boleh, apa-apa ya? boleh, nggak apa-apa. Lu pakai Jack juga? Enggak. dengan Ciak bisa apa yang bisa dibantu enggak? Habis itu setiap telepon customer nanya lagi, kenapa sih namanya Ciak gitu ya? Setiap makan jelasin lagi. Jadi lu pakai nama asli? Nama Rizky. Rizky. Oh Rizky. Udahlah Rizky banyak orang juga nggak tahu asli Iya. apa enggak ya. Wah kalau jadi kita sebelum kesana ya, kita jadi customer service yang paling sering dimaki karena apa? Banyak ininya sih, kayak misalkan tiba-tiba handphonenya hang. Ini kan salah dia ya. Iya, kadang-kadang hangnya itu karena kan kita gali dulu kan, kenapa Iya. masalahnya? Ya karena kena air mas. Lah kan, jangan nyalain kita dong gitu. Ya banyak lah, jadi segala macam, apalagi kalau misalkan pemakai handphone yang udah tua gitu Iya, kan. iya, iya. Ini saya kok nggak bisa nelfon, coba cek pulsanya, rupanya pulsanya nggak ada. Teleponnya ke CS ya. Iya, jadi semua mereka tuh budayanya nggak mau nyari tahu dulu. Ya, aku pengen tahu nih ya, itu yang menarik si CS ya, misalnya bekerja sebagai customer service ya. Kalian bagaimana itu bisa menghandle ya? Bisa kayak KCA itu gimana bisa menghandle komplain ya? Komplain Rasa sama sabar ya? komplain sama dimarah-marah kayak gitu. Iya. Karena komplain kan gak selalu dalam bentuk marah ya. Iya. Tapi ada dalam bentuk marah-marah gitu. Atau misalkan customer service gua ini. Nah, itu bagaimana kalian bisa manage emosi itu? Oke. Kalau dibilang emosi mas. Ya, terus gimana cara memanage Cuman itu? alhamdulillah itu kan teknologi ada mute-nya tuh telepon. Oke. Jadi kalau ketika dia lagi marah-marah kita mute aja. Ya udah kita tuh teriak-teriak gitu-gitu. Oke, Di gitu. sebelah lu juga begitu kan? Sama mas. Kita sampai di bokol meja ini saking suntuknya. Oke gitu. Itu loh. Jadi ketika kita tekan mute baru kita senyum lagi. Iya Pak. Nah, kadang-kadang ada yang gitu kan kadang. Sebentar Pak, kita coba cross check dulu masalah itu, bisa juga lu cuman marah-marah ya? Iya. Enggak semua lah, Enggak semua. Masih ada yang tulus. Ada yang tulus. Oke. Ada yang memang sabar aja, nggak marah aja. Ada. Ada aja ya. Tapi kakinya nendang-nendang di bawah. Stres. Iya. Stres tuh sebenarnya. Iya, Bang. Paling lama berapa lama itu durasi nelpon dia, ada yang nggak mau Iya. nutup gitu? Oh, pernah sejam, Pak. Pernah sejam, Mas. Ngapain sejam tuh, Iya. ngapain dia? Terus Karena- dengerin terus kayak gitu.
Iya, kita kan nggak boleh Bisa 2 episode loh itu kalau sejam. sejam. Itu serius sejam. Karena budaya apalagi prank-call itu Indonesia tuh Nah, banyak. dia nelpon emang buat ngerjain lu doang. Dia cuma nanya aja misalkan tipe ini kelebihannya apa ya. Terus nanti dia pindah ke tipe lain. Yang tipe ini kameranya gimana ya? Ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Oke bentar ya, dia mikir dulu tuh. Kalau nyari temen ada nggak nyari temen? Ada, semua juga. jenis customer ada. Aduh. Ada yang cuma nelfon cuma Dan nggak boleh lu tutup ya? nggak boleh. Saya nggak boleh tutup. Nggak Lu boleh. hanya boleh nutup kalau apa? Kalau apa? Kalau memang udah kita tanya ada lagi Pak yang bisa saya bantu? Oh ya nggak ada. Itu udah boleh lu tutup. Terlepas dia masih ngomong. Pokoknya dia bilang udah nggak ada. Oke, baru kita kasih survei kan. Iya. Jadi teleponnya jangan tutup dulu Pak karena kita setelah ini ada survei ada apa. Kalau dia bilang ya oke saya tunggu untuk surveinya udah baru bisa kita tunggu. Itu sehari berapa jam sih kalau kerja sebagai customer service? Di sana 8 jam. Lumayan ya. 8 Lumayan Lumayan. ya. Di jam pertama masih semangat, jam ke-7, jam ke-8 tuh udah. Nah, Ciak, jadi lu dari customer service akhirnya lu tahan berapa lama terus lu pindah? Pokoknya di sana selama saya di 3 tahun di sana saya sambil kerja customer service. Terus ke Indonesia berapa lama? Pas lu pindah. Akhirnya kan dipindahin ke sini, Jakarta tadi. Jakarta berapa lama? Kayaknya hitungan bulan ya. 6 bulan 8 bulan sih Mas. Oke. Akhirnya lu nyerah apa gimana? Apa akhirnya ketemu Babe? Saat itu nggak nyerah cuman give up. Saat itu kayaknya nih bukan kerjaku lagi sih kayaknya Iya, nih. iya. Aku cerita sama istri kan istilahnya. Karena lu tuh lu nggak sempet naik. Nah, apa sih kalau customer service apa? Senior customer service atau customer service manager? Biasanya itu ke tim leader. Oh, udah nggak Udah pegang terima telepon. lagi nih. Enggak. Oke. Tapi handle komplain-komplain yang berat biasanya. Itu lebih gila lagi tuh. Iya, yang udah sampai dia datang ke Kantornya. service center. Oh. Nah, itu kita yang handle tuh tim leader yang handle. Oke. Akhirnya gimana setelah lu selesai keluar? Selesai. Nah, akhirnya kayaknya ini bukan tipe kerjaan aku lah sama istri. Istri nggak kerja soalnya? Enggak. Oke. Jadi saat itu saya buka jasa trainer boxing dan Oh, Muay Thai ke iya, rumah-rumah. Oke. Ke rumah-rumah. Cuman saat itu saya belum ngelepas kerjaan saya yang lama. Jadi nyambil. Nyambi dulu biar latihan Iya, ya. Kalau memang jadi- bisa dilepas baru Betul. dilepas. Jadi pulang kerja saya ngajar dulu. Private Bagus juga. berarti. Private. Itu stress relief Iya, tuh. iya. Iya kan? Lumayan buat mukulin orang sih. Ya. Benar, Iya. klien saya pukulin kan. Itu berapa lama akhirnya? Ini belum nyampe nih ketemu babenya nih. Belum ini masih Belum, ntar lagi nih. Itu mendekat terus. Ntar lagi nih. Ya udah jadi sambil ngajar tuh ada sekitar setahunan lah saya ngajar tuh. Sambil kerja akhirnya saya resign. Tahun berapa tuh kira-kira? Itu 2018 akhir ke 2019. Oke, udah mau ketemu Babe. Ketemu Babe lagi. Ini mau ketemu nih. Udah ketemu Babe ini. Nah, setelah sambil saya ngajar tuh biasa kan saya pulang tuh main dulu kan. Nah, nongkrong lah di rumah Babe. Oh, karena lu udah tahu, udah ditahu dia di Jakarta juga ya. Udah dan ternyata rumah kita deketan kan. Oke. Jadi ketika pulang kerja mampir Nongkrong lah. dulu lah rumah nongkrong Babe. rumah Babe. Nah, lama-lama nongkrong Terus pas dia lagi bikin konten. Nah, awalnya yuk bantuin yuk Cia bikin konten. Aku ada scene petinju. Wah, seneng dong. Oke. Kepake kan? ikut. Lama-lama ya udah diikutin sama dia terus. Itu baru lu berarti awal-awalnya ikutan kontennya dia Ikutin ya? konten aja Mas. Ya sudah udah dia udah dikasih per bulan sama dia. Nih ya buat jajan buat apa gitu. 25 juta waktu itu itu kan ya? Enggak Mas, jangan Mas. itu dilepas dong, berarti itu udah dilepas dong. Begitu udah bikin konten ya kerjaan yang lama udah Masih dilepas. Mas. masih Oh, juga. masih. Oh. Yang apa nih yang ngajar Ngajar boxing. Customer service udah lepas dong. Udah. itu udah. Oke. Nah, saya berhenti ngajar itu pas pandemi. Oh. Pas pandemik itu kan kita nggak bisa kemana-mana Iya. dan saya nggak bisa ngajar ke kantor-kantor itu memang stop. Nah, dari sana barulah Nah, saat itulah Babe menawarkan. Jadi yang tadinya jadi talent, yuk daripada aku nggak ada kerjaan, mending yuk bantuin aku yuk. sebelumnya Babe udah ada manajer sebelum nawarin kerja. Ada tapi ngerangkap sebagai tim kreatif. Oke, belum dedicated sebenarnya justru Belum ya. dedicated. Jadi istilahnya iya. belum fokus kan. Iya. Jadi istilahnya Babe kemarin ngerubah lah semua struktur manajemennya jadi yang kreatif, fokus kreatif. Nah, aku untuk Lama di nggak manajemennya. keputusan bilang iya?
untuk jadi manajer Babe? Di sayanya. Yes. Ya sempet mikir seminggu 2 minggu juga lah Mas, istilahnya Oke. kan. Ini saya baru pertama nih Iya, di dunia iya. kreatif Iya. gitu kan. Iya. Apalagi Babe istilahnya ya. Iya. Juara 1 apa ya, pokoknya udah artis lah Iya, saat iya, itu saya iya, mikirnya. Walaupun temen ya. Iya. Hmm. Heeh. Nah akhirnya dia yang meyakinkan istilahnya, "Ya udah ntar aku ajarin lah masalah kayak kontrak apa Apa? semua." Oh, oke. Sampailah sekarang. Oke. Karena Ciaks ini kan selain jadi manajernya hampir di semua kontennya Babe ada lu Ada juga, dia juga. ada lu juga gitu kan. Memang lu juga, tapi lu juga senang di depan layar gak sih, Ciak? Kalau dibilang seneng ya pasti saya seneng lah istilahnya. Iya. Jarang orang berkesempatan bisa di depan layar lah Iya, gitu kan. iya, Itu semua si Babe yang ngajarin. Oke. Istilahnya kayak apa komedi-komedi itu Iya, Babe yang iya. ngajarin kok harus gini. Pokoknya dari nol tuh dia ngajarin Karena semuanya. hampir bisa ditebak lu korban bisa di videonya Babe ya. Betul, jadi tuyul Mas. Jadi tuyul. Dari berarti lu kan mulai banget jadi manajer Babe pas pandemi Tahun justru. 2000. Iya. 2020 ya? 2020. 20 ya. Apa yang lu 2020. pelajarin selama Iya. 2 tahun ini tiba-tiba lu dari seorang customer service, Iya. lu jadi seorang fighter tapi akhirnya jadi Dari manajer. trainer, pelatih, akhirnya jadi manajer artis, manajer komika. Challenge-nya sih ngurusin hidup orang sih Mas kasarnya. Istilahnya kan kasarnya kita nyariin duit dia ya. Iya, benar. Jangan sampai dia nggak ada duit gitu. Nah, Iya, karena iya. dia nggak ada duit, lu nggak ada duit juga. Betul. Iya. Itu sih. Tapi dari ilmu customer service yakin gue pasti ada yang bisa dibawa lu sebagai manajer. Apa yang artis. lu bisa bawa dari ilmu itu? Selama ini ya mudah-mudahan Iya. ya pokoknya jangan sampai ada komplain lah itu aja. Iya. Ya, istilahnya kepuasan klien tuh nomor 1 lah buat saya. Hospitality pasti kepake, Iya, iya kan? dipakai. Pasti Iya. kepake. Itu. Tapi utamanya tuh yang paling krusial adalah lu tadinya berteman sama Babe. Iya. Sampai akhirnya ada hubungan mau nggak mau ini profesional sebenarnya Iya, kan. Gimana lu membedakan itu, biasanya? iya. Sebenarnya ketika Babe memutuskan untuk mengajak saya untuk mengurus Iya. manajemennya dia, saat itu juga saya putuskan aku kerja nih samamu gitu. Jadi istilahnya urusan teman kayaknya nanti dulu deh. Pokoknya sekarang nih urusannya aku kerja nih, kau bosku gitu. Oke. Nah, ini apa ini menarik nih sebenarnya. Kan teman dulu akhirnya kemudian mereka Iya. ke hubungan profesional. Iya. Nah, setelah lu jadi manajernya dia, Cak, hubungan pertemanannya malah lebih jadi semakin solid atau apa? Atau misalkan lu jadi aduh ini sekarang gue udah beda nih gitu loh, maksudnya gue bukan cuma sama teman-teman tapi gue juga manajernya dia gitu. Ada nggak seperti itu? Paling kalau saya memposisikan diri sebagai teman ketika misalkan ada suatu yang krusial yang harus diperbaikin gitu ya. Iya, Nah, iya. itu ngomong sebagai teman lah. Oke. Kalau bisa oke. kita gini nih. Iya. Iya. Jadi Iya, istilahnya saya juga nggak menempatkan diri saya sebagai manajer yang, aku nggak mau tahu, pokoknya aku harus gini. Enggak juga. Oke. Jadi Ada porsinya lah ya. ada porsi-porsinya lah. Iya. Kapan saya ngomong sama dia sebagai seorang teman, Dan kapan saya ngomong sebagai seorang manajer. Pernah nggak ada kejadian sebuah job yang menurut lu perlu diambil, Babenya nggak mau? Ada. Terus biasa gimana? Kalau saya sih nggak bisa maksain ya. Akhirnya ya udah. Ya pasti kan dia karena si Babe itu selalu memberikan alasan. Oke. Karena kan ya namanya dia yang udah duluan berkecimpung Iya, lah Dan di- dia yang kerja, dia Iya, jalanin dia kan jalanin gitu. ya. Mungkin ada saya yang nggak tahu cerita tentang job Iya. dia yang lama yang Iya, membuat iya. dia ngerasa Iya. sakit hati atau gimana. Yes. Dia selalu ngasih alasan lah istilahnya. Aku nggak mau ngambil ini karena aku pernah gini. Iya. Padahal duitnya gede ya. Iya, saya Lu tuh berarti kan Babe tuh sekarang serba bisa kan, nggak cuman udah lama bahkan sebagai stand up comedian udah lama nih nggak perform baru beberapa bulan lalu ya di Iya. acara Berani Dimanapun Medannya. Dia sekarang juga konten kreator, aktor juga. Pernah nggak sih ngobrol sama lu kayak Ciak ayo gue pengen nyobain ini nih suatu yang baru, bisa nggak misalnya tiba-tiba dia nyanyi kali misalnya atau dia di belakang layar. Dia tipe yang begitu apa enggak nyobain sesuatu yang baru? Iya. Dia suka nyoba hal yang baru lah. Ya kayak coba konten kreator ini kan suatu hal yang tiba-tiba itu pandemi kan, apalagi dia makin aktif di pandemi kan. Iya.
Jadi selama pandemik itu memang dia benar-benar konsisten tuh di konten. Cuman kalau untuk hal yang baru ya seperti kayak misalkan kayak dunia hiburan kan kemarin dia udah nyobain semua lah ya, main film apa semua. Udahlah dia udah dapat semua lah itu. Iya, jadi kemarin dia pengen berbisnis lah istilahnya. Oke, berbisnis. Itu lu juga ikut bantuin? Ikutan juga bantuin. Iya, kita sama-sama diskusi bareng lah. Oke. Kira-kira apa dulu nih yang pengen kita kerjain gitu. Jadi Gitu. ilmu background manajemennya membantu tuh. Iya. Walaupun nggak lulus tapi Iya, kepake. betul. Basic-basicnya ada lah. Buku basic. cetaknya soalnya masih saya simpan. Iya tuh, kebantu tuh. Tapi dari lu sendiri ya, sebagai manajer artis tapi dulu sempet ngantor, lu ada ini kan sekarang baru satu nih Babe doang ya. Iya. Benar. Ada impi atau kayaknya gue pengen punya tantangan handle talent lain selain Babe. Atau cukup gak satu aja? Gitu. Karena lu kan sempet kerja 2 nih. Iya. Siapa tahu lu sekarang gue pengen fokus di sini tapi nyobain lah. Iya. Pernah atau pernah nggak ngomong ke Babe gitu? Sampai sekarang sih belum pernah lah, tapi Babe sih sempat udah kepikir yuk kita cari talent lain nih. Karena saya ya istilahnya ya sadar diri lah Mas, istilahnya kan saya juga baru pertama istilahnya ya mungkin skill untuk nge-manage artis juga belum setinggi itulah istilahnya. Tapi ketika misalkan Babe sudah percaya, yolah kita cari bareng-bareng lah. Bareng-bareng ya. Gitu. Iya, karena menurut gue memang kadang ya itu dia manajer artis kan nggak ada sekolahnya. Nggak ada. Iya. Emang belajarnya dari pengalaman dari aja. Setiap pekerjaan kita dapatkan itu ilmunya di sana kan. Iya. Kalau lu ngobrol sama klien gitu pertama-tama kagok nggak sih? Ya itu kan sebelumnya ketemunya pas customer service sama pelanggan ya. Ya sebenarnya klien juga sih. Sekarang tiba-tiba lu nego, itu pertama kali gimana, Jack? Oh nervous ya. Apalagi saat itu saya inget sekali itu meeting langsung. Oke. Ya istilahnya kan kayak agensi Jakarta ini kan istilahnya penampilannya kayak kadang-kadang ada yang serem kan yang tatoan atau Cier saya bilang. Padahal lu juga serem lo berdua sama Babe kalau datang lo. Iya. Tapi kan gitu dia ngeliat di konten saya alah ini gak ada apa-apanya ini. Wah itu memang nervous lah istilahnya. Iya. Aduh mau ngomong saya memang ada pengalaman sales dulu jual mobil kan istilahnya. Tapi kan beda kita jual mobil kan istilahnya apa yang ada di katalog kita jelasin kan. Ini kan istilahnya aduh gimana nih supaya deal ya. Aduh. Begitu saya. Awalnya seperti itu. Awalnya. Tapi sekarang udah jauh lebih baik lah. Alhamdulillah udah mulai terbiasa lah. Udah kuliah di Malaysia udah bisa ketemu klien bahasa Inggris berarti. Nggak bisa mah. Kalau ada klien bahasa Inggris saya aja Zoom meeting. Jadi masih ada waktu buat ini translate. Padahal ketemu Babe tuh di les Inggris loh. Kan cabut terus Mas. Karena disuruh orang tua juga ternyata. Iya. Tapi perjalanan lu sekarang kan Babe tuh salah satu talent yang tim konten kreatornya cukup lengkap ya. Iya. Lu kalau di konten kreator itu ikut di kreatif juga nggak biasanya? Atau talent aja? Apa talent aja? Kalau untuk ide kreatif sih Babe dan ada tim kreatifnya juga. Kalau untuk tim kreatifnya sih mereka. Aku lebih ke jadwal lah sih. Sama ke talent ya diajak gitu kan nanti kalau dia. Tapi planning buat Babenya sendiri kalau kita setahun ini bakal bikin ini itu dibahas juga nggak sih per tahun sama Babe? Kita bahas sih Mas. Kita bahas istilahnya kayak kemarin di tahun 2021 tuh kalau nggak salah di tahun 2022 tuh di akhirnya udah kita bikin report lah istilahnya kalau bisa tahun depan udah kita bisa mulai bisnis lah Nih ya alhamdulillah tercapai kan untuk produksi liquid saat itu Babe kan masih jalan sampai sekarang. Nah setelah itu setelah liquid apalagi nih kita coba restoran. Iya saat itu kita F&B. Apa? Bikin apa F&B? Kemarin itu sempatin. Masih kan? Masih. Restoran atau cuma online aja? Restoran. Oh, restoran. Ada restorannya Mas. Selain di Cipete kan? Cipete ada di Bekasi. Oke. Itu lu ikutan juga di sana juga. Tapi untuk manajemen di restonya enggak. Untuk planning awalnya aja setupnya. Karena itu kan istilahnya manajemennya udah ditanganin dengan pihak lain. Iya, betul. Gitu. Berarti 2023 udah ada plan juga Babe akan ngapain aja?
Harusnya sudah ada, Mas. Kita tunggu aja, kita lihat aja. Balik stand up lagi sih. Kita lihat Babe itu aja termasuk nanti. yang udah lama nggak stand up kan, makanya kemarin Iya. pas balik lagi stand up Iya. cukup ditungguin ya. Tapi kayaknya udah mulai muncul lagi nih semangat dia stand up. Muncul lagi ya. Iya. Dan udah lama nggak aktor juga ya. Babe itu udah lama nggak main film ya sebenarnya. Udah lama. Iya kan? Udah lama. Karena tahu bahwa dunia konten kreator bisa dikerjain sendiri kali ya. Menarik. Bangun tidur udah ada kamera ready ya. Iya. Baru pulang umroh aja jadi konten ya. Jadi konten. Iya, luar biasa loh emang ini. Pesona baru. Pesona baru. Tapi lu sekarang kan berarti dunia karate lu nggak lu tinggal kan ya? Apa gimana? Akhirnya udah lu fokus aja. Nah sekarang ketika lutut udah mulai membaik, sekarang udah mulai balik lagi nih, Mas. Ngajar lagi. Nggak ngajar. Apa lu main? Jadi mungkin nanti kalau nggak ada halangan bulan tahun depan mau bikin camp. Wih. Oh, Memang cita-cita dari dulu lah, istilahnya Babe tahu lah. Gitu kan. Oke. Nggak konflik juga sama Babe kan ya? Boleh lah. Udah membaik sekarang, cedera lutut sudah Alhamdulillah membaik. sudah, Mas. Tapi lu kalau ngajar MMA, ngajar karate masih udah keadaannya kan udah makin membaik. Mau lu lakuin lagi nggak sih? Ada waktu nggak? Nah itu. Pengennya. Ada waktunya soalnya. Ada lah, disempat-sempatin ada, Mas. Sama Babe boleh tapi kan kalau kayak gitu. Boleh. Kalau ngajar masih boleh lah ya. Boleh. Ya asal jangan mengganggu waktunya inilah ketika lagi Pertanyaan krusial nih. Lu kan tuh hampir selalu muncul di video-videonya Babe. nonton. Pernah nggak tawaran tampil filmnya tuh buat lu atau series atau apapun buat lu, bukan buat Babe? Ada beberapa kali lah. Terus gimana? Ya pertama kali itu saya yakinin agensinya dong. Oh ini buat Babe ya? Enggak, ini buat Mas Siak. Iya. Ah masa sih? Masa sih? Bercanda. Enggak, kalau Babe aman kok. Enggak, ini serius ini Mas Siak nih. Canda saya bilang. Dan akhirnya iya, jadi ambil ya, saya minta izin sama Babe kan, ini ada dapat tawaran gini. Oh udah nggak apa-apa, sikat dia bilang kan, nanti skripnya minta dulu biar kita godok bareng-bareng. Oke. Supportif banget loh Babe itu. Gantian berarti persenan fee-nya diambil Babe juga berarti kan? Enggak mau saya. Dia tahu diri juga fee lu masih kecil Iya, kan? ya saya juga ditanya budgetnya berapa, ya terserah lah. Lah tuh manajer kayak gitu tuh. Tapi lu masih ngambil nggak kalau berikutnya Ada tawaran lagi. Ya kalau lumayan kan, nambah-nambah lah. Karena gue lihat memang Ciaks tuh punya peluang di depan layar juga gitu. Ntar lu kalau misalnya ini mau milih nggak? Pas satu titik nantinya. Ada satu titik. Apa lu fokus? Apa kalau selama bisa jalanin dua-duanya ya udah. Kalau harus dua-duanya. milih jadi manajer atau jadi orang di depan layar kayak gitu. Nervousnya beda nggak? Lu nervous di depan layar pertama itu beda loh. Karena kalau di depan layar kameranya Babe, ya udah lu udah teman-teman kan. Ketika lu tampil di depan kamera sutradara yang nggak lu kenal, sama nervousnya lu nego pertama kali, bedanya gimana? Lebih nervous syuting pertama sih Mas. Apalagi istilahnya kan yang talent itu yang udah terbiasa dengan ini, wah keringat dingin saya. Waktu itu apa sih series buat Jadi sebenarnya tuh film tapi nggak tayang sampai sekarang. Oh, emang itu buat dokumentasi pribadi kali. Mungkin kalau kata Babe tayang di laptopnya editor. Nyenengin editornya doang. Apa perasaan lo itu? Sedeg-degan itu? Sedeg-degan itu Mas. Bahkan saya sampai sakit itu 2 hari sebelum itu sakit. Sebelum syuting. Bahkan sampai pas di hariannya itu masih sakit. Itu roadman-nya Babe? Enggak sendiri saya. Nevario sendiri dia. Nggak perlu dikasih tahu juga sih naik varionya. Sampai dikira bukan artis. Bukan pemain. Oh, PU di mana dikasih tahu ya? Enggak, ya udah dibiarin aja ngerokok di depan. Sampai bilang, Mas Riki masuk. Oh, ini talentnya juga. Ya paling nggak lu nggak kapok lah. Itu emang belajar. Lu tahu berarti begitu cara rasanya Babe pertama kali di depan layar. Makanya saya ngelihat talent-talentnya lagi syuting berarti sulit ini ya gitu. Apalagi ya waktu Babe cerita film kan ada pengambilan master lah. Terus karena lu pikir satu scene selesai ya? Bener Mas. Dan aktingnya tuh harus sama persis. Lah gimana ngingetnya Be? Waktu itu berapa scene inget gak? Banyak Mas. Karena saat itu saya dapat peran, saya adalah sahabat
pemeran utamanya. Nanti ada terus. Jadi ada terus. Lumayan dong, berapa hari waktu itu sampai syuting? Dapat 3 hari, 3 atau 4 hari gitu. Lumayan lah. Lumayan Itu lah. untuk awal tuh segitu Sama udah. Hibji juga saat itu. Oh, sama Hibji. Ada Hibji juga. Sama Hibji, oke. Lumayan. Lumayan lah. Tapi emang lu kalau stand up lu sempet nyobain nggak? Kemarin lebih kejebak sih Mas. Hmm. Kemarin tuh ada liga apa kan online lah. Iya. Ada online. Si Babe bilang udah coba aja ikutin online gini nggak ada yang nonton kan ngetiknya di rumah bisa diulang-ulang. Oh ya udahlah coba. Jadi Babe tuh sama tim lain bikinin materi apa semua. Akhirnya Lolos. saat itu yang juara 1 Hmm. bisa perform di G-Confest kan saat itu. Oh, waktu itu. Saya mikir nggak mungkin lah saya juara 1 kan. Hmm. Ya udahlah ikutin aja. Ikutin menang. Ternyata yang tampil di G-Confest 3 besar. Nggak juara 1 tapi lu tetap Jadi perform. Iya. tampil. Juara 3. Juara 3. Jadi 4 besar saat itu yang nampil di G-Confest. Salah satunya saya. Wah gila itu. Saya mengundurkan diri, mau nelfon Bata kok. Akhirnya gimana? Enggak kan? Ya jangan gini. Ya udah Babe yang support kan. Udah nggak apa-apa pokoknya nanti kita bikin materi yang mateng lah. Akhirnya tampil. Akhirnya main Lu juga. memang berarti manajer artis yang di depan layar cukup sering ya. Iya loh. Konten Beda sama kita nih. Iya. Karena dia mauan juga Iya. orangnya gitu. Jadi terdekat sama Babe mau bikin apa nih? Tahun ini. Paling kita lagi ngegodok konten-konten baru nih buat tahun depan yang lebih fresh lah istilahnya. Sama ada beberapa project yang mau kita jalanin juga. Oke. Semoga lancar ya. Amin Mas. Amin. Kalau buat teman-teman ini kan ada beberapa manajer artis yang memang handle konten kreator aja. Padahal udah frustasi ngejar views kok nggak naik-naik, subscriber nggak naik-naik. Menurut lu kuncinya apa, Ciak? Standar sih Mas, konsisten Mas. Emang harus kejar Harus gitu ya, harus Harus konsisten kejar. ya. Harus konsisten Mas. Karena break libur sebentar udah kerasa langsung dropnya. Kerasa Mas. Tapi lu tappingnya terjadwal nggak kalau Babe? Seminggu. Sebenarnya kita benar-benar jadwalin sih. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kan Babe ada ngejob, itu benar-benar kayak kita harus schedule lagi. Berarti dalam seminggu buat minggu depannya udah ada ide mau apa tuh biasanya udah ada. Udah ada Mas. Jadi tinggal eksekusi aja gitu. Syutingnya seharian. Bisa seharian Mas. Seharian langsung nabung banyak Iya. Episode gitu ya. Jadi timnya Babe udah punya berapa videografer, berapa editor? Iya. Jadi videografer sekalian editor tuh 2 orang. Oke. Ada tim kreatif juga. Tim kreatif tuh skrip segala ya. berarti Iya, ya? jadi dia yang cari-cari ide lah. Iya. Props lu biasanya bantuin atau Properti bareng-bareng kita. kalau biasanya properti lu kan aneh-aneh ya. BH ya udah saya simpen sendiri aja. Gitu ya, properti kayak gitu doang. Baju-baju kan Bedak. Babe itu kan salah satu yang viral kan yang horoskop yang udah lama nih sebenarnya. Iya, Udah iya. lama nggak naik kan. Binaldari. Kenapa nggak naik lagi? Itu sulit Mas, nyari apa namanya? Kan misalnya Gemini, keuangan itu susah nyarinya Mas. Karena harus lucu ya. Iya. Lama-lama waduh mentok kan. Iya. Jadi seminggu lu tapping paling nggak 2 kali. Seminggu 2 sampai 3 kali lah. 2 sampai 3 kali. Oh, kalau lagi liburan gimana Babe? Berarti nyetoknya banyak. Nyetok. Jadi kan Babe istilahnya udah tahu nih kayak misalkan kemarin umroh gitu kan. Nyetok. Iya berapa lama pakai ya udahlah kita posting seminggu 2-3 kali jadi kita nyetoknya berapa gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari gua. Salah satu yang pernah terjadi adalah kontennya quote unquote bermasalah. Iya. Dia ada salah satu videonya yang ya kurang lebih menyinggung lah ya. Iya. Lu sebagai manajernya Babe gimana dulu mengatasi itu? Karena pasti ada komplainnya masuknya ke lu dong. Iya, pasti kan nelfon ke nomornya kontak personnya Babe kan. Ya Deg-degan nih. deg-degan bener Mas. Misalnya kan ya kita tahu lah yang kita lawan siapa gitu kan, yang nggak mungkin menang kan gitu kan. Ya saya cuma bisa bilang yaudah nih akan saya lempar dulu ke manajemen dulu lah saya bilang ke manajemen nanti kita tindak lanjutin secepat mungkin lah saya bilang. Yaudah pokoknya saat itu bilang Babe udah deh Be nggak usah lawan lagi lah. Kalau emang disuruh minta maaf aja lah udah. Minta maaf ya Be. Kita minta maaf. Setelah itu selesai. Alhamdulillah kondisinya. selesai. Kapok gak sih dari kejadian itu? Maksudnya langsung gue lebih hati-hati lagi bikin, nggak usah nyerempet. Kapok sih. Kapok.
Soalnya ya udahlah istilahnya kita bukan kapasitas kita lah istilahnya. Iya, udahlah komedi-komedi aja nggak usah nyentuh politik lah ya. Iyalah karena kadang-kadang nggak nyentuh politik aja ada yang tersinggung apalagi nyentuh kan. Karena pertimbangannya adalah kalau misalkan nih kita terusin nih konten-konten gini, ntar Instagram lu hilang. Ya kerjaan kita di Instagram nih masalahnya nih. Betul. Di Hidupnya dari situ. Iya. YouTube hilang juga bahaya juga. Iya. Oke lah, semoga harusnya kedepannya bisa lebih lancar ya karena komedi itu kan kadang-kadang bisa dibilang sensitif tapi juga kita butuh juga. Iya. Ciaks, thank you banget. Terima kasih itu waktunya. Udah datang ke sini. Semoga lancar-lancar tahun 2023. Amin. Pekerjaannya. Amin. Semoga job fightingnya lancar dan semoga job di depan layarnya juga lancar. Amin. Kita tunggu aja. Amin. Salam buat Babe. Siap Mas. Kita ketemu lagi. Semoga bisa ketemu di project-project berikutnya ya. Siap. Amin. Teman-teman yang udah dengar podcast di belakang layar dan juga teman-teman penonton program di belakang layar, terima kasih udah dengar episode ke 98. Terima kasih buat Jamal dan Ardi di kamera. Terima kasih buat Sandra, ada produser baru saya. Terima kasih buat Gaung dan terima kasih buat Gitong. Teman-teman, kita ketemu lagi di episode 99. Terima kasih.